Saudara-saudari pencinta insan intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF dalam insan Minggu Paskah kedua. Saya akan membacakan teks dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kita berada dalam apa yang disebut sebagai Kitab Kebangkitan, di mana disampaikan kepada kita, meski dalam urutan yang tidak sepenuhnya logis, berbagai hal mengenai Kristus yang bangkit, serta fakta-fakta yang membuktikannya. Dalam Injil keempat, Injil Yohanes, peristiwa-peristiwa ini terjadi pada pagi hari dan malam hari pada hari pertama sesudah hari Sabat, serta 8 hari kemudian di tempat yang sama dan pada hari yang sama dalam pekan itu. Dan perikop yang baru saja kita dengarkan tadi, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31, tidak hanya berbicara tentang iman mereka yang tidak melihat seperti Thomas, tetapi juga tentang misi yang dipercayakan Kristus kepada gereja. Pencinta insan yang terkasih, teks dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 dapat dipahami melalui beberapa bagian yang saling berkaitan. Dalam Yohanes 20, 19 sampai 20, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan menunjukkan luka-lukanya sebagai tanda kebangkitan. Selanjutnya dalam pasal 20 ayat 21 sampai 23, Yesus mengutus mereka dan menganugerahkan Roh Kudus. Pada ayat 24 sampai 26, Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Thomas yang ragu.
Dan pada ayat 27 sampai 29, Yesus berdialog dengan Thomas yang mencapai puncaknya pada pengakuan iman Thomas akan Yesus dengan mengatakan, "Tuhanku dan Allahku," serta undangan untuk percaya tanpa melihat. Dan akhirnya pada ayat 30 dan 31 ditegaskan tentang tujuan Injil, yakni menuntun orang kepada iman akan Yesus sebagai Mesias, Putra Allah, agar orang memperoleh hidup. Pencinta insan yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat bagian-bagian dari teks Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 tadi. Pada ayat 19 sampai ayat 20, kisah penampakan kepada para murid dan penunjukan luka-luka tadi. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, hari pertama dalam minggu itu. Suatu penanda waktu yang syarat dengan makna teologis. Bagi komunitas Yohanes, hari sesudah Sabat telah menjadi Dies Domini, hari Tuhan, yang melampaui makna Sabat dalam tradisi Yahudi. Lalu situasi pintu-pintu terkunci tidak hanya menggambarkan ketakutan para murid, tetapi juga menegaskan transformasi tubuh kebangkitan Yesus yang tidak lagi tunduk pada batasan fisik biasa, meskipun tetap dapat dikenali. Salam Yesus, damai sejahtera bagi kamu, bukan sekedar sapaan biasa, melainkan realisasi janji eskatologis. Damai ini merupakan buah dari misteri Paskah, kemenangan atas dosa dan maut, pendamaian dengan Allah, serta pembebasan dari ketakutan. Penunjukan tangan dan lambung menjadi bukti identitas Yesus sebagai yang tersalib sekaligus yang bangkit. Dalam Injil Yohanes, luka di lambung memiliki nilai simbolik yang kuat. Dari sanalah mengalir kehidupan. Dengan demikian luka-luka tersebut bukan sekedar bukti historis, tetapi bagian integral dari identitas Kristus yang dimuliakan. Dan respons para murid adalah sukacita. Suatu sukacita eskatologis yang telah dijanjikan dan kini digenapi. Pada ayat 21 dan 23, ada pemberian roh untuk perutusan di situ. Ketiga ayat ini menggarisbawahi kesinambungan misi antara Bapa, Putra, dan para murid. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Misi gereja bukanlah sesuatu yang baru, melainkan partisipasi dalam misi Kristus sendiri. Dan seluruh eksistensi Yesus adalah manifestasi kehendak penyelamatan Allah. Dan kini misi itu dipercayakan kepada komunitas para murid. Dan tindakan Yesus yang menghembusi mereka menggemahkan kita untuk mengingat kisah dalam Kejadian bab 2 ayat 7. Dan ini menandakan suatu penciptaan baru. Ini merupakan satu simbol teologis yang mendalam bahwa kebangkitan Kristus membuka era ciptaan baru. Pemberian Roh Kudus di sini bersifat fungsional misioner dan tentu berbeda dari peristiwa Pentakosta yang lebih bersifat komunal universal. 3 ayat berikut dari ayat 24 sampai ayat 26. Kisah narasi penampakan Yesus khusus kepada Thomas. Figur Thomas yang disebut Didimus, si kembar, merepresentasikan dinamika iman yang realistis, keraguan, pencarian, dan keterbukaan terhadap kebenaran.
Ketidakhadirannya dalam penampakan pertama menciptakan ketegangan naratif yang membuka ruang bagi refleksi iman komunitas. Kesaksiannya, kami telah melihat Tuhan, mencerminkan pola pewartaan dalam Injil Yohanes. Namun Thomas menolak iman yang bersandar pada kesaksian orang lain semata. Thomas menuntut pengalaman yang personal. Sikap ini tidak dilukiskan sebagai penolakan total, melainkan sebagai pencarian otentik akan kebenaran. Dalam hal ini, Thomas menjadi representasi dari generasi pasca apostolik yang tidak mengalami langsung peristiwa kebangkitan Tuhan. Pencinta insan yang terkasih, lalu pada 3 ayat berikutnya, ayat 27 sampai 29, ada dialog Yesus dengan Thomas. Yesus menanggapi Thomas dengan mengulangi kata-katanya sendiri, suatu pendekatan dialogis yang menunjukkan pemahaman dan belas kasih. Ia tidak menolak keraguan Thomas, tetapi mengarahkannya menuju iman. Undangan untuk menyentuh luka-lukanya bukan sekedar pemenuhan tuntutan empiris, melainkan jalan menuju pengakuan iman yang lebih dalam. Puncak perikop ini adalah pengakuan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini merupakan kristologi tertinggi dalam Injil Yohanes, sejalan dengan prolog Injil Yohanes itu sendiri. Dan sabda penutup Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya," mengalihkan fokus dari pengalaman indrawi kepada iman sebagai anugerah. Ini merupakan beatitudo, sukacita bagi gereja sepanjang zaman, yang dipanggil untuk percaya tanpa melihat, namun tetap mengalami sukacita iman itu sendiri. 2 ayat yang terakhir, ayat 30 dan 31, berbicara tentang makna dari Injil itu sendiri. Ayat-ayat penutup ini mengungkapkan tujuan teologis Injil Yohanes, bukan untuk menyajikan biografi lengkap, melainkan untuk menuntun pada iman bahwa Yesus adalah Mesias dan Putra Allah. Iman ini tidak berhenti pada pengetahuan, pengakuan intelektual, tetapi mengarah pada kehidupan zoe yang bersifat kekal. Dengan demikian, saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, seluruh narasi Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 bergerak dari pengalaman ketakutan menuju damai, dari keraguan menuju iman, dari perjumpaan menuju perutusan. Kebangkitan bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi realitas yang terus hidup dalam gereja melalui Roh Kudus, pewartaan dan iman para percaya seperti kita. Pengalaman Thomas mengajarkan bahwa iman sejati bukan tanpa keraguan, tetapi keberanian untuk percaya hingga mengakui Tuhanku dan Allahku. Semoga, amin, Tuhan memberkati.